Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we will discuss the material about congratulations in chapter 1. In this chapter, we learn to express hopes and wishes to others and congratulate others on their fortunes and achievements in order to keep good personal relationship with them. Tujuan kita belajar di chapter ini adalah agar kita dapat menunjukkan atau menyatakan harapan kita kepada orang lain, untuk orang lain, dan juga bagaimana kita mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah didapatkan oleh orang lain. Tujuannya untuk apa? In order to keep good personal relationship. Jadi untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Here are some materials that we will discuss in this chapter. The first is about hope and wish. We will discuss about the difference between hope and wish. And then congratulations. We will discuss about the definition and the expressions of congratulations. The third is compliments. We will discuss about the definition and the expressions of the compliments. And the last is worksheet. There are some tasks for the students about the materials. Jadi, di chapter ini yang akan kita bahas adalah tentang hope and wish. Kita akan membahas tentang perbedaan antara hope and wish. Yang kedua adalah tentang congratulations atau ucapan selamat. Apa itu pengertiannya dan juga contohnya. Kemudian yang ketiga ada compliments atau pujian. Pengertian dan contohnya akan kita bahas di sini. Yang terakhir adalah lembar tugas. Jadi ada tugas untuk siswa setelah mempelajari materi ini. Okay, before we start or we begin our lesson, please pray together. Finish. I have a special quote for you. It's from Sufyan ibn Uyainah. It's about knowledge. The first step in knowledge is to listen, then to be quiet and attentive, then to preserve it, then to put it into practice, and then to spread it. Jadi langkah pertama untuk belajar itu adalah mendengarkan, kemudian diam dan perhatikan, kemudian jaga ilmunya, dipraktekkan, dan kemudian yang terakhir adalah dibagikan. Jadi kalau sudah paham jangan pelit, jangan pintar sendiri, jadi bagikan supaya teman-temannya juga paham. Oke ya. The first material in chapter 1 is about hope and wish. Hope and wish have very similar meanings. We use them to express our desire for something different from how it is now. Nah, jadi materi kita pertama yang akan kita bahas adalah tentang hope dan wish atau harapan. Antara hope dan wish ini itu maknanya mirip. Kita menggunakannya untuk menunjukkan our desire, keinginan kita untuk sesuatu yang berbeda dari yang keadaan sekarang. Ya, contohnya akan ada di slide berikutnya. Okay, now look at the sentences below. These are the examples of hope and wish. The first sentence is, I wish I could fly. Saya berharap saya bisa terbang. Mungkin tidak, kita bisa terbang. The second, I wish I were slim. Look at the picture. Kira-kira bisa nggak slim kalau dia seperti itu? Yang ketiga, the third, I hope I win the race. Adakah kemungkinan dia untuk menang? Yang keempat,
The fourth or the last. She hopes the movie is good. Ada nggak kemungkinannya kira-kira film itu bagus? Coba. Can you see the difference between wish and hope? Bisa nggak dilihat bedanya antara wish sama hope dari contoh ini? Perhatikan untuk yang wish. Wish itu dipakai untuk menyatakan keinginan yang kemungkinan besar tidak bisa terjadi. Impossible. I wish I could fly. Bisa tidak kira-kira? Tidak mungkin kan, impossible. I wish I were slim. Sedangkan faktanya dia hobi makan, dia gemuk banget. Itu impossible banget kan. Nah yang ketiga, I hope, untuk hope I win the race, I hope I win the race, masih kemungkinan dong dia menang. Dia sudah ikut semua aturannya segala macam, masih bisa menang. Yang terakhir, she hopes the movie is good. Masih bisa, masih ada kemungkinan, masih possible lah dia untuk nonton film yang bagus, masih mungkin. Sampai sini sudah bisa membedakan belum antara hope dan wish, perbedaannya? Kita lanjut. Now we can conclude the difference between hope and wish based on the examples before. Hope mainly expresses a desire that is possible or likely to happen. Wish usually expresses a desire that is impossible or unlikely to happen. Jadi dari contoh yang sebelumnya, kita bisa simpulkan nih, perbedaan antara hope dan wish itu adalah dari segi keinginan yang antara mungkin atau tidak mungkin. Ya. Jadi kalau hope itu dipakai untuk menyatakan keinginan yang mungkin akan terjadi, kalau wish menunjukkan keinginan yang hampir tidak mungkin akan terjadi. Contoh yang tadi kan, I wish I could fly, itu manusia tidak mungkin bisa terbang dong, nggak punya sayap. I wish I was slim, faktanya dia gemuk. Hobi makan, kalaupun dia slim, harus ada prosesnya dan itu lama, nggak bisa langsung tiba-tiba langsung slim kan, nggak bisa. Tapi kalau yang hope tadi, yang I win the race, itu menang pertandingan bisa langsung ketahuan hasilnya, bisa ada kemungkinan. Kemudian yang movie juga, jadi ketika nonton ya udah tahu, pasti langsung ketahuan itu bagus apa tidak movie-nya. Itu ya perbedaannya antara wish sama hope. Kalau hope itu kemungkinan akan terjadi dan cepat terjadinya, bisa jadi cepat. Kalau wish impossible, mungkin akan terjadi tapi lama, dalam jangka waktu yang lama. Paham ya bedanya ya? But in this chapter, we will discuss about another type of wish. Jadi, chapter ini akan kita bahas itu wish yang sebelumnya itu untuk tambahan ilmu saja. Nah, tapi yang akan kita bahas itu wish yang ini, yang di chapter ini. We can also use wish plus noun, to talk about things that we desire for other people. Jadi wish yang akan kita pakai yang ini, yang wish plus noun, yang digunakan untuk menyatakan keinginan kita untuk orang lain. Nah, in this case, the meaning of wish is more similar to hope. Nah, jadi artinya itu malah semakin mirip dengan hope kalau yang wish yang akan kita bahas ini. Contohnya, for example, wish me luck on my exam. Wishing you every happiness on your special day. Jadi lebih ke doa atau harapan jadinya wish di sini. Artinya sama kayak hope ya. The next material is about congratulation. Congratulation is an expression that we use to give the congratulation utterance when he or she success in doing something. Nah, jadi materi berikutnya adalah tentang ucapan selamat. Ucapan selamat ini adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan selamat kepada seseorang yang sudah berhasil atau sukses dalam melakukan sesuatu. Here are some expressions of congratulations. The first, congratulations,
Congratulations on your promotion. Congratulations for graduates. I would like to congratulate you. I must congratulate you. Let me congratulate on your success. The responses. Respon atas ucapan selamat. Thank you. Thanks. I hope you so. Thanks. I needed that. It's very kind of you to say that. Do you really think so? Jadi jawaban ini dipakai untuk menjawab expression atau ucapan selamat dari orang kepada kita, ya. The last material in this chapter is about compliment. Compliment is an expression that we show or say to express or give praise. Some people use compliments to butter up somebody or to flatter in order to increase goodwill. Compliment is for anyone you have occasion to talk with. Could be friends, family, colleagues, or even strangers. Nah, jadi materi kita yang ketiga ini adalah tentang compliment atau pujian. Pujian ini adalah ungkapan yang kita pakai untuk menunjukkan atau menyatakan pujian. Dan ini biasanya dipakai kepada siapa saja, bisa kepada teman, keluarga, kolega, atau bahkan orang yang baru kita kenal. Here are some expressions of compliment. The expressions. That's a beautiful dress. Wow, what lovely shoes. You did it very well. You are a good cook. You look charming in that dress. The responses atau jawaban dari ungkapan pujian. Thank you. Really? Thanks. Thank you for saying so. I'm glad you like it. I'm glad you enjoyed it. Nah, jadi itu adalah jawaban atau respon beberapa contoh. Bisa lebih dari itu. Ini hanya beberapa contoh saja. Respon dari ungkapan pujian yang kita terima. Paham sampai situ ya? Ini materi terakhir kita. Setelah ini ada slide tentang tugas. Okay, this is the special slide for you. Now open your book, page 7. There is a dialogue and example, how to complete the dialogue. Then do the same with the next dialogue on page 8 and 9. Jadi buka buku halaman 7, di situ ada contoh cara melengkapi dialog, dan kamu lengkapi dialog berikutnya di halaman 8 dan 9 seperti contoh. Kemudian, open your book page 13, buka buku kamu halaman 13. It is the example how to complete the dialogue. Di situ juga ada contoh cara melengkapi dialog itu seperti apa. Then, complete the dialogue on page 14 and 15 in your notebook. Jadi, kamu lengkapi lagi percakapan yang ada di halaman selanjutnya, di halaman 14 dan 15. Tulis di buku catatan kalian, catatan bahasa Inggris. Kamu tulis percakapan yang lengkapnya ya. Situasinya tidak usah ditulis, percakapannya saja yang kamu tulis. Oke, paham ya? Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.